Simpenin dulu sih. Simpenin dulu sih. Yang hitam. Alhamdulillah Ummahat Ustadz sudah hadir di antara kita. Mari kita siapkan catatan. Bismillah, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali bisa membaca kitab Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabil Amin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita semua keberkahan, Allah kucurkan, Allah limpahkan rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi dan meridhoi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita bacakan, kita hadiahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kelak kita menjadi umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Tadiman wa takriman lil mu'allif rahimahullahu ta'ala Dr. Jamal Abdurrahman nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi wa bi musannafatihi wa bimarwiyatihi wa durihi fi dunya wal akhirah bijahi asari suratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita buka di halaman 39 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Umar radhiyallahu an. Jadi khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Yahtamu bi atfalil muslimin munzu wiladatihim. Jadi Umar bin Khattab itu sangat memperhatikan sekali anak-anak muslimin ya, atau generasi muslimin munzu wiladatihim, dari mereka lahir ya, atau sejak mereka lahir. Munzu wiladatihim itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kita sebagai orang tuanya, sebagai gurunya harusnya lebih-lebih gitu. Sebagai orang tuanya apalagi. Ini saja sebagai khalifah, sebagai penguasa saat itu ya. Sebagai khalifah, Masya Allah, beliau memperhatikan sekali anak-anak muslim, generasi-generasi muslim sejak mereka lahir. Karena Umar radhiyallahu an, jadi Umar saat itu dalam kekhilafahannya, fi khilafatihi la yafridu li mauludi alawah wa ziyadah min baitil mal hatta yuftam ya. Jadi saat kekhilafahannya beliau pernah tuh tidak memberikan atau tidak mewajibkan, yufaridkan, mempardukan, mengharuskan
mengharuskan memberi tunjangan kepada siapa? Kepada anak-anak ya dari Baitul Mal, hatta yufta, sampai mereka disapi gitu ya. Jadi pas lahir waktu itu pernah memberikan kebijakan jangan dikasih tunjangan anak-anak itu sampai mereka disapi. Nah, itu pernah ada kebijakan begitu. Summa taraji an dzalikal qarar wa fard likulli maulud bimujarrad wiladati. Nah, saat itu berubah tuh kebijakan itu ya. Berubah kebijakan itu, tadinya tidak memberikan tunjangan karena sesuatu hal, akhirnya turunlah kebijakan yang lain sampai mengharuskan wa fardu ya. Fardu harus wajib likulli maulud bimujarrad wiladatihi, anak yang lahir itu dapat tunjangan. Tadinya sampai disapi. Nah, karena suatu hal nanti kita coba simak apa yang menjadi sebab Umar bin Khattab mengeluarkan kebijakan lain ya untuk memberikan santunan, tunjangan, memberikan atau kalau bahasa kitanya mungkin mengkafil juga ke pembahasan sebelumnya ya. Di pembahasan sebelumnya itu ada mengkafil ya. Jadi beliau juga mengcover itu ya. Apa sebabnya? Lisababi basit ra'ahu Umar sababan khatiran. Ya. Karena Umar saat itu ini sebabnya itu remeh sepele gitu. Ra'ahu Umar saat itu Sayyidina Umar melihat ya dan mendengar faqad sami'a dzata lailah, suatu malam ada bayi yang menangis, buka sobi ya. Faqala li ummihi ardi ya. Lalu dikatakan kepada ibunya susui anaknya. Faqalat, lalu ibunya berkata wa hiya la ta'rifuhu. Ternyata ibunya ini tidak tahu ada kebijakan apa? Inna amirul mu'minin, bahwasanya amirul mu'minin Khalifah Umar la yafrid li maulud hatta yufta. Ada kebijakan yang sampai disapi baru ada tunjangan. Nah, ibu ini, bunda ini tidak tahu, la ta'rifuhu. Wa inni fatamtuhu. Nah, lalu Sayyidina Umar bin Khattab wa inni fatamtuhu, lalu menyapihnya. Faqala Umar in kattu li an uktalahu ardihi fa inna amiral mu'minin sawfa yufrid. Tetap Sayyidina Umar memerintahkan untuk menyusui ya kepada ibunya untuk anaknya ya. Walaupun in kattu la an aqtulahu ya. Hampir-hampir Sayyidina Umar ingin membunuhnya gitu ya. Wa inni fatamtuhu. Fa inna amiral mu'minin sawfa yufridu lahu summa farada radhiyallahu ba'da dzalik li maulud hina yulad ya. Walaupun Sayyidina Umar itu amirul mu'minin, saufa setelah itu akan memberikan kebijakan bahwasannya setiap yang lahir akan diberikan tunjangan. Summa farada ba'da dzalik lil maulud hina yulad. Nah, diharuskan setelah lahir dikasih tunjangan. Inilah rahimnya Umar bin Khattab kepada anak-anak ya, kepada generasi saat mereka lahir sudah Masya Allah bentuk kasih sayang ya daripada Sayyidina Umar kepada generasi ini. Kana minallahi khawafan, beliau ini dari orang-orang yang khawaf, takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda hududihi, beliau juga yang mempunyai inda hududi, jadi mematuhi apa yang sudah
ditetapkan tentang hukum-hukum yang Allah tetapkan. Waqafan fakharaja minad dunya saliman mu'afan, ya. Menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, maka ketika beliau wafat dalam kondisi saliman, ya, husnul khatimah, masya Allah. Itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makanya kita berupaya, berikhtiar, berusaha, mudah-mudahan kita selalu meskipun dari pemerintah belum secara spesifik, ya, semua keluarga, ya, semua keluarga dapat tunjangan gitu, ya. Hanya orang-orang tertentu mungkin dari negara belum ada, tapi tetap perhatian kita di lembaga ini, ya, kepada sesama kita, ya, terlebih yang lagi membutuhkan dalam kondisi kesusahan. Kita berikhtiar, berupaya saling mengingatkan, saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabar, ya, agar satu sama lain memberikan manfaat gitu, ya. Karena ternyata ketika memperhatikan anak itu dari sejak mereka lahir, bahkan dalam kandungan mungkin, ya, itu ternyata ada keistimewaan, ada hal yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu menjadi amal soleh seorang khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Nah, tentu ini patut dicontoh, patut ditiru, ya. Kita terus bermujahadah, berjuang di lembaga ini, ya. Mungkin ada beberapa yang membutuhkan, ya, kita coba tautkan hati kita masing-masing, kita satukan untuk membantunya, untuk memperhatikannya, ya. Terlebih anak-anak yang memang ada di Kutab Al-Fatih, ya. Karena yang mereka perjuangkan insya Allah secara umum di Kutab Al-Fatih, yang mereka perjuangkan adalah Al-Quran, yang mereka perjuangkan adalah hadis-hadis Rasul mutun, yang mereka perjuangkan adalah amaliyah yaumiyah, yang itu instruksinya tentunya bermanfaat buat anak-anak itu sendiri ataupun buat kita sebagai orang tuanya, atau bahkan buat masyarakat negeri atau umat ini, gitu, ya. Ini kita maknai dengan luas juga, ya, supaya perhatian, meskipun disebutkan hanya di situ dari mulai lahir, ya, bahkan disinggung juga setelah menyapih, ya, tentu anak-anak di usia misalkan hadonah nanti, atau di masa tamyiz, umur 7 sampai sekian, masa tamyiz, yang sudah bisa memilah, bisa memilih, atau bahkan mungkin nanti di usia balik atau sudah sampai rusda, tentu butuh perhatian, ya, tentu perhatian. Ini sebagai pelecut saja buat kita semua agar kita kembali, ya, ke fitrah kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bersosialisasi gitu, ya. Maka tentunya kita juga dengan yang lainnya harus memberikan maslahat atau manfaat. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya. Yahtam bi atfalil muslimin mundu wiladatihim. Lalu kita lanjut ke nomor 21, ya. Dari bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperlakukan atfalil muslimin, ya, anak-anak muslim. Wa yabki sallallahu alaihi wasallam 'alal atfal inda mautihim wa yu'azzi fihim ahlahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkaca-kaca, menangis, mengeluarkan air mata saat atfal, ya, anak-anak itu wafat atau meninggal, ya. Bahkan yu'azzi fihim, melayat mereka, berbelasungkawa atau melayat kepada mereka dan juga keluarganya. Fihim ahlihim. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, qala, beliau mengatakan, as-salati ibnatun Nabi sallallahu, pernah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengabarkan, anna ibnan li qad kubita, bahwasannya putraku meninggal, wafat, gitu. Fa'tina, Rasulullah SAW dikabarkan kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul mengabarkan itu dan menyampaikan salam, ya.
dan mengatakan innallaha ma akhadha walahu ma a'ta. Sesungguhnya lillah, milik Allah lah, ya. Milik Allah lah ma akhadha, apa yang Allah ambil, dan milik Allah juga apa yang Allah berikan. Rasulullah menyampaikan itu ketika kehilangan dari kita, entah itu anak keturunan kita, keluarga kita, harta, tahta, jabatan, semuanya. Itu selalu menasehati, mewasiatkan kepada sahabat-sahabatnya, umumnya pada kita semua juga, innallaha ma akhadha, milik Allah lah apa yang Allah ambil, dan milik Allah lah apa yang Allah berikan, ya. Jadi kita harus sadar itu. Nah, ketika diambil ya insya Allah mental kita sudah kuat, meskipun ya ada mata kita berkaca-kaca, mengeluarkan air mata, menangis, tapi hati kita tetap ya ini milik Allah, pasti diambil. Ini milik Allah yang diberikan kepada kita, gitu. Itu yang harus ditanamkan. Innallaha ma akhadha walahu ma a'ta. Dan harus ingat juga apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kullun indahu bi ajalim musamma. Segala sesuatu yang ada di kita itu ada batas waktunya, bi ajalin musamma, gitu. Ada batas waktu tertentu yang mengakhirinya. Ada batasan, gitu. Sampai kapan, gitu, ya. Yang di sisi kita, yang dititipkan ke kita, kayaknya bukan milik ya. Yang dititipkan, yang dianugerahkan, yang diberikan kepada kita, itu ada batasan waktu tertentu. Ada ajalnya, ya. Kalau ini mungkin bicara tentang ajal, tentang umur, ya. Ada waktunya, ada batas waktunya. Wa kullun indahu bi ajalin musamma. Apa sikap kita? Sebagaimana Rasul sampaikan, fal tasbir, lagi-lagi kita diperintahkan untuk bersabar. Ingat ya para umahat, kita mau zakarat sejenak tentang kesabaran itu. Wa ajruhum bi ghairi hisab. Kesabaran itu pahalanya tidak terbatas. Pahalanya tidak terhitung. Pahalanya tanpa diduga-duga. Orang sabar ya, orang sabar itu. Makanya pantas Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita fal tasbir, sabar, sabar. Ya, ketika tadi yang Allah berikan, yang Allah titipkan, terus Allah ambil lagi, bahkan bukan kepemilikan kita itu, kita dipinjamkan saja, kita diamanahkan saja. Nah, kalau kita sudah sadar itu, maka yang selanjutnya adalah ditanamkan atau kita latih hati kita, jiwa kita untuk bersabar. Bersabar. Ya, meskipun ada drama ini ya tadi ya, kadang kita ada kecewa, ada kesel, ada marah, ada nangis, ada sedih dan seterusnya. Pasti ada itu. Itu manusiawi. Tapi coba arahkan terus, kita berusaha agar kesabaran itu melekat, agar kesabaran itu terpatri. Bahkan udah jelas kita dengar kita baca dalam Al-Quran, sering sekali dikatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta bersama orang-orang yang bersabar. Kalau kita ingin terus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka fal tasbir, bersabar. Selain bersabar, wal tahtasib hasiba yahsibu, berarti kita berintrospeksi, bermuhasabah diri, menghitung-hitung gitu ya kalau bahasanya. Kita bermuhasabah, coba kita perbaiki diri, coba kita timbang-timbang gitu ya. Wal tahtasib, itu yang harus dilakukan atau harus disikapi oleh kita sebagai orang-orang muslim ya. Ada apapun menimpa kita ya, entah musibah, ujian, teguran, peringatan, kritikan, masukan, kehilangan ya, itu tuh yang begitu-begitu
yang sering terjadi ya di diri kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing, maka fal tasbir wal tahtasib gitu. Bersabar dan introspeksi, bermuhasabah ya. Fa arsalat ilaihim tuqsimu alaihi layatinaha faqama wa amahu Sa'ad ibnu Ubadah wa rijal min ashabi. Nah, anak perempuan putrinya Rasul ini mendesak ya untuk supaya Rasul itu melayat, mendatangi ya, atau berbelasungkawa kepada keluarga yang bayinya meninggal itu ya. Lalu Rasulullah SAW datang, faqama mau berdiri dan berangkat bersama. Di situ ada Sa'ad bin Ubadah ya. Sa'ad bin Ubadah dan beberapa dari sahabat beliau. Farufiya, setelah sampai Farufiya ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayi itu diangkat, dibawa ke pangkuan, ke hadapan Rasul. Ketika di pangkuan di Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayi itu wa nafsuhu taqqa. Jadi jiwa dan mungkin fisik badan beliau itu gemetar. Banget gemetar. Syautul hasrojah, suaranya berat gitu ya, berat. Ya namanya orang bersedih, suaranya pasti berat, berderak gitu ya suaranya. Ka'annaha syannah, kayak kulit yang sudah tua. Al-qarbah al-qadimah, fafadat ainahu, berkaca-kaca matanya, bahkan menurunkan air mata. Faqala Sa'ad bin Ubadah ketika melayat berbelasungkawa itu, beliau berkata, ya Rasulullah, ma hadza. Nah, ternyata yang dirasakan tadi ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, dia gemetar, terus berat gitu suaranya, berderak gitu suaranya ya. Ya berarti kan di situ ada kesedihan yang mendalam. Ini ternyata kata Rasul, hadihi rahmatun. Ini adalah rahmat dari Allah. Makanya ketika ada misalkan dari orang tua atau dari salah satu keluarga kehilangan, ditinggalkan oleh anggota keluarga satunya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersedih, dia nangis, itu wajar. Ternyata itu bagian daripada rahmah. Meskipun ada istilah jangan ditangisi, nanti nanti apa? Jadi berat timbangannya gitu buatan. Itu wajar itu. Nah, itu kan di sini berarti amalan hati harus tumbuh, harus muncul. Boleh kita secara kasat mata-mata mengeluarkan air mata, yabki, sedih dan seterusnya, tapi hati tetap kokoh. Jangan sampai kita menyebutkan sesuatu yang memang membuat Allah itu murka gitu. Itu yang harus kita lakukan. Kayak salah satu contoh pewakif dari Sukabumi di hari Sabtu ya. Hari Sabtu wafat pukul 5, tentu bersedih semua. Terkhusus bagi para keluarga besar di Kuta Al-Fatih Sukabumi. Pasti sedih sekali, apalagi keluarganya. Nah, di situ kelihatan bagaimana rahmah Allah turunkan, Allah anugerahkan kepada hambanya yang memang dalam kehidupannya ke setiap harinya itu berusaha, berupaya agar manfaat buat orang lain, maslahat buat orang lain. Bisa kita saksikan. Ini tahadus bin ni'mah ya. Yang mudah-mudahan kita juga diistiqomahkan oleh Allah berada di kelompok gerbong yang memang Allah ridhoi ya, termasuk orang-orang soleh tadi, orang-orang soleh, orang-orang ahli ilmu, orang-orang ahli ibadah gitu ya. Mudah-mudahan. Hadhihi rahmah, kata Rasulullah SAW. Ini sebagai rahmat dari Allah, sebagai kasih sayang dari Allah. Ja'alahallahu fi qulub ibadihi. Allah jadikan. Nah, kalau sudah Allah jadikan berarti sudah tertanam, sudah dihadiahkan, dianugerahkan oleh Allah, dijadikan di dalam hatinya itu sifat rahmah, kasih sayang. Allah anugerahkan itu di dalam hati hambanya.
Wa inna ma yarhamullah, dan Allah tidak merahmati, tidak menyayangi min ibadihi, dari hamba-hambanya, kecuali ar-ruhama. Nah, ini pelajaran juga buat kita. Tanamkan juga sifat-sifat rahmah, kasih sayang. Bahkan dibuka kan dalam segala kehidupan kita, bahkan di mushaf Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Selain kita terus juga terkoneksi, terus ingat, terus menyebut Allah, Bismillah, ya kan, dengan isim Allah. Tentu di situ juga yang harus kita dawamkan adalah Ar-Rahman sama Ar-Rahim, ya. Ini sama-sama dari kata rahimah kan, rahimah, kasih sayang. Sampai ke bukan manusia pun, entah binatang, entah tumbuhan, entah alam, entah, itu harus kita tanamkan itu sifat rahim gitu, sifat rahman itu, sifat kasih sayang itu, ya. Dipupuk, terus diolah, dilatih, ya. Karena ternyata innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Tidaklah Allah mengasihi, menyayangi, merahmati kecuali kepada hamba-hambanya yang dia penyayang juga, gitu. Memberi kasih sayang juga. Sebaliknya dari kata rahmah apa? Kalau Allah kan memberikan azab, ya, memberikan azab itu murka gitu ya. Tapi ternyata Allah itu telah mencatat, menuliskan rahmat itu lebih dahulu ketimbang murka atau marahnya, gitu ya, murkanya Allah, gitu. Makanya yang dikedepankan oleh kita sebagai makhluknya, yang dikedepankan tuh rahim dulu, rahmah dulu, sebelum murka kita, sebelum emosi kita, sebelum ego kita, sebelum marah kita. Itu yang harus dikedepankan, terlebih kepada anak-anak. Nah, kita kan pembahasan tentang tarbiyah, tentang pendidikan, ya. Makanya ke anak-anak yang dikedepankan adalah rahim dulu. Sebagaimana Allah di dalam mushaf itu diawali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Fatihah juga sama. Di situ di ayat keberapa? Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pantas mendapat pujian hanya Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil. Yang dapat yang pantas, yang layak gitu. Tidak ada yang dapat yang layak mendapat pujian kecuali Allah Rabb al-alamin, ya. Yang membimbing, yang menciptakan, ya, alam ini. Lalu selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, gitu. Nah, ini rumusan buat kita kalau ingin disayang, ingin dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus menyayangi, mengasihi selain dari kita. Bukan hanya diri kita masing-masing aja yang dikasihi, disayangi, dicintai. Kan orang-orang sombong itu, orang-orang sombong, orang-orang yang ego, orang-orang yang kiber, itu kan lebih mengedepankan mengasihi, mencintai, mementingkan dirinya kan gitu. Nah, supaya kita termasuk hamba-hamba yang ruhama, yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah, kita juga mengasihi, menyayangi yang lainnya. Dan itu bukan hanya anak-anak kita. Di dalam hadis disebutkan, tadi saya sudah sampaikan, ke binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, alam, gunung, semuanya. Nah, kalau gunung sudah di gunung sudah dikeruk, ya berarti gitu udah nggak ada sifat rahim itu. Wa an Anas qala, nah tadi dari Usamah bin Zaid, ya, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan anak-anak itu, ya. Apalagi sampai anak itu tidak ada di dunia ini lagi gitu, sudah meninggal gitu, ya, sudah meninggal, sudah wafat. Itu ternyata Rasulullah SAW sampai sebegitu sayangnya, sebegitu cintanya, sebegitu mengasihinya, ya. Apalagi mereka
masih hidup gitu. Dari Anas radhiyallahu anhu qala dakhalna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang pertama itu di hadis di kitab Bukhari Muslim, di kitab Muslim yang karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Masya Allah, Imam Ahmad, ya, itu meriwayatkan kisah cerita yang tadi disampaikan oleh Usamah bin Zaid. Nah, ini hadis yang kedua, ya, dari Anas bin Malik qala, beliau berkata, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, ya. Tapi disebutkan di sini di awal Imam Bukhari, ya. Anas bin Malik beliau mengatakan dakhalna, meriwayatkan, menceritakan ketika kami melayat berbelasungkawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, ya. Fa akhadha Ibrahim ibnahu faqabbalahu wa syammahu. Tadi kan anak orang lain, ya. Sekarang anak beliau. Beliau memperlakukan Ibrahim saat meninggal dalam kondisi yajudu binafsi. Waktu itu masih sekarat, ya, masih sakaratul maut gitu. Itu memeluk, mencium, qabbalahu wa syammahu gitu. Memeluk, mencium, memberikan kata-kata sayang gitu, ya, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itu yang melayat juga ada dakhalna alaihi ba'da dalik wa Ibrahim wujudi nafsi faja'alat aina Rasul sallallahu alaihi wasallam tadzrafan bukan summa dakhalna alaihi. Anas bin Malik melayat saat itu sahabat itu pada datang ke sana. Terlihat di mata Rasulullah SAW itu aina Rasulullah SAW tadzrafan tadma, berkaca-kaca mengeluarkan air mata, ya. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, lalu Abdurrahman bin Auf beliau mengatakan, wa anta ya Rasulullah ayyatabki, sedangkan engkau wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis Rasul? Faqala Ibnu Auf, lalu Rasul mengatakan, wahai Ibnu Auf, summa atbauha bi ukhra ayyu baka tsaniyah, ya. Kemudian Rasulullah SAW kan udah berkaca-kaca mengeluarkan air mata, keluar lagi air matanya untuk kesekian kalinya. Summa atbauha bi ukhra ayyu baka tsaniyah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau menangis ya Rasul? Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal ain tadma, sesungguhnya mata ini mengeluarkan air mata, mengeluarkan berkaca-kaca gitu, tadma menangis gitu, ya, menangis. Wal qalb yahzan, dan hati bersedih, ya kan? Mata mengeluarkan air mata atau menangis, dan hati bersedih. Wala taqulu, Rasulullah mengingatkan, menasehati Ibnu Auf dan sahabat-sahabatnya, ya, Abdurrahman bin Auf dan sahabatnya, jangan sekali-kali kita mengatakan illa ma yarda rabbuna, jangan sekali-kali mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali mengatakan kecuali apa yang tidak diridhoi, apa diridhoi? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita tuh berucap, berkata saat ditinggalkan, saat kehilangan, saat ada yang dipanggil oleh Allah, itu berucap dari kata-kata itu, ya, bagusnya apa? Nanti di akhir dikasih resep tuh. Entah kata la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, doa dan seterusnya, gitu. Kecuali mengucapkan itu.
atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kronologis, menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan, apa yang diridhoi Allah, itu yang harus terucap saat anak kita atau nanti dari keluarga kita ada yang meninggal gitu. Boleh mata itu mengeluarkan air mata, berkaca-kaca, bahkan menangis, hati bersedih, tapi ingat, kita harus menyampaikan, mengucapkan perkataan-perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah bersaksi, bahkan Rasulullah merasakan apa yang beliau katakan, wa inna la faraquka ya Ibrahim la mahzunun. Benar-benar aku sangat sedih, benar-benar bapakmu ini, ayahmu ini sedih sekali nak ya, ketika engkau meninggalkan kami. Benar-benar la mahzunun, benar-benar sedih, benar-benar menangis ketika Ibrahim itu wafat, anaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Ibrahim itu anaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna la faraqaka, itu benar-benar kehilangan, benar-benar dipisahkan gitu. La faraqaka itu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, yang diceritakan, dikisahkan ya, ditulis di kitab Sahih Bukhari. Masya Allah, benar-benar merasa sedih sekali Rasulullah SAW. Tapi harus harus kita garis bawahi, meskipun kita menangis, meskipun kita sedih, tetap harus menyadari bahwasannya kita harus berucap, harus berkata apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kisah atau riwayat yang disampaikan oleh sahabat ya, sahibah atau sahabiah, dari sahabat yang lain, yaitu dari Asma bin Yazid. Nah, ini dari Asma, sahibah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya, dari Imam Ibnu Majah. Jadi bersambung nih hadis ini ya, sampai ke Asma bin Yazid. Dilihat oleh Asma bin Yazid, jadi Rasulullah sedang ini. Dan itu sampai sekarang mungkin kita bisa menikmati ini wasilah dari Imam Bukhari dan juga imam-imam yang lain ya. Masya Allah, bisa menikmati dan bisa kita contoh dan bisa kita aplikasikan di keluarga kita. Beliau mengatakan, lama tufiya ibnu Rasul sallallahu alaihi wasallam Ibrahim ya, saat Ibrahim itu wafat ya, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asma melihat ya, Asma bin Yazid, baka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menangis. Faqala lahu al-muazzi ya. Lalu dikatakan oleh orang-orang yang berbelasungkawa, yang melayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, anta ahaqqu man azzamallahu haqq. Engkau ini lebih berhak wahai Rasul daripada siapapun yang diberikan kemuliaan, diberikan keagungan atau diberikan haknya ya. Dari siapapun yang diberi hak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasul lebih hak gitu. Lebih berhak. Kayak dialognya antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Nabi Musa ya. Ketika Bani Israel itu berpuasa memperingati karena Nabi Musa selamat dari Fir'aun dan juga kaumnya ya, mereka kan puasa tuh. Nah, Rasulullah menyampaikan, kami ini dan umatku ini lebih berhak ya, berpuasa daripada kalian gitu ya. Nah, ini juga begitu, engkau ini berhak ya Rasulullah SAW dari siapapun yang Allah berikan kemuliaan, keagungan kepada hamba-hamba yang lain gitu. Saking pengen menghibur gitu, menghibur Rasulullah SAW. Itu saling, masalah ibrah pelajaran di situ, saling menguatkan, saling support gitu.
Rasul pernah sedih-sedih, pernah. Tapi tetap dalam relnya, dalam jalannya, ya. Tetap beliau kepada Allah Subhanahu wa taala mencari bahkan melakukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi Rasulullah mengatakan di dalam hadis ini, di dalam riwayat ini, tadma'ul ain. Ya, tidak dipungkiri mata ini bersedih, mata ini menangis, ya. Mata ini menangis, mata ini mengeluarkan air mata, wa yahzan al-qalb, dan hati bersedih. Wala taqulu ma yuskhatu rabb. Jangan engkau katakan apa yang membuat Allah itu murka, Tuhan itu murka. Laula annahu wa'da shadiq. Kalau seandainya janji itu tidak benar, wa mau'idu jami', ya, janji itu benar, maksudnya laula, kalau seandainya tidaklah janji itu benar, wa mau'id jami', ya, wa annal akhir tabi' lil awal lawajadna alaik ya Ibrahim afdal mimma wajadna wa inna bika lamahzunun. Hampir mirip ya, hampir sama yang disampaikan di hadis yang pertama, kaitan dengan hati dengan mata, gitu ya. Jadi mata meneteskan air mata, hati berduka atau bersedih, tetapi kami tidak mengatakan apapun kecuali apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama halnya dengan seandainya janji itu tidak benar dan tidak lengkap, wa mu'idul jami' wa annal akhir tabi'un lil awal, ya, dan bahwa yang terakhir itu merupakan kelanjutan dari yang pertama, la wajadna alaik, niscaya kami mendapatimu wahai Ibrahim, ya Ibrahim, afdal mimma wajadna, dalam keadaan lebih baik daripada yang kami temukan, wa inna bika lamahzunun, dan sungguh kami bersedih atas kepergianmu, gitu. Ini yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, ya, saat Ibrahim itu meninggal atau wafat. Lalu yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, ini dari Abu Hurairah. Anna imra'ah atat an-nabi bisabi faqalat, ya. Seorang wanita datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan membawa seorang bayi laki-laki, lalu berkata, berarti ini kan sudah meninggal, ya. Ud'ullah. Nah, Rasul SAW menyampaikan kepada seorang wanita itu, ud'ullah, berdoalah kepada Allah untuknya, ya. Berarti untuk siapa? Untuk anaknya. Faqad dafantu salasah, dan aku ini sudah mengkuburkan 3 jenazah. Faqala, lalu Rasulullah SAW mengatakan, ihtadarati minan nar bihadari syadid minan nar, ya. Jadi engkau ini sudah terpelihara dari api neraka, ya, bihadari syadid minan nar, dilindungi dari api neraka dengan perlindungan yang sangat syadid, kuat, gitu. Jadi kita itu berdoa. Kita berdoa, kita selain tadi mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tentu ud'ullah, itu kuncinya juga, ya. Saat ada yang meninggal atau wafat, ya siapapun, ya kita kedepankan tuh yang namanya doa, ya, berdoa. Bahkan ada sholatnya khusus kan, sholat mayit jenazah. Dan itu kenapa nggak sujud, nggak ruku, hanya berdiri? Karena memang pahalanya buat jenazah, gitu. Itu pasti diterima sama jenazah. Jadi kita tidak ruku, tidak sujud, gitu, tapi berdiri saat sholat. Nah ini juga Masya Allah, ya, ketika
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada perempuan itu, ud'ullah. Nah, ini kan bagian daripada doa itu, salat yang kita lakukan, salat mayit. Dan itu masya Allah, ketika kita menyolatkan ada pahala tersendiri ya. Dalam hadis apa? Sebesar gunung Uhud. Menyolatkan, melayat, bahkan sampai mengkuburkan, ditambah 2 korad lagi, 2 gunung Uhud gitu. Saking besarnya. Makanya Sayyidina Umar saat itu pengen berlomba-lomba ya, pengen memperbanyak gitu. Nah itu ya, resep lain lagi selain tadi kalimat-kalimat ucapan yang memang diridhoi oleh Allah, kita diingatkan oleh Rasul untuk berdoa. Maka ketika sudah seperti itu, Rasul lalu menyatakan, engkau ini sudah dilindungi, dipelihara dari api neraka, dan itu perlindungan yang sangat syadid, yang sangat kuat gitu. Kelihatan kayak sederhana ya, kayak sederhana, tapi ternyata dahsyat, luar biasa. Perlindungannya dahsyat sekali. Kita mendoakan, tapi ternyata di situ, di balik itu, oh kita dilindungi dari api neraka, dan itu perlindungannya perlindungan yang sangat dahsyat. Wa yubayyinu sallallahu alaihi wasallam, dan selain beliau menyampaikan tadi tentang bab doa tadi, Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana berat timbangan. Nah, berat timbangan man mata lahu waladun fahtasibuh. Jadi saat seseorang itu ditinggalkan misalkan oleh anaknya, dalam artian meninggal atau wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu orang tua itu fahtasibuh, berintrospeksi, memperbaiki diri, bermuhasabah gitu ya. Ini berat tentang timbangan. Fayaqulu, beliau mengatakan, bakhin li khamsi ma asqalahunna fil mizan gitu. Itu akan memberatkan timbangan nantinya ya, akan memberatkan timbangan. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW, bakhin. Ini ucapan pujian, di sini kan dijelaskan di bawahnya, kalimat tuqalu lil madh wa ridha. Berarti bakhin itu kalimat perkataan yang mengandung pujian dan ridho. Berarti kesepakatan, ridho, pujian di situ. Li khamsi ma asqalahunna fil mizan ya. Dalam hal lima perkara. Di antaranya apa? La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wal walad as-salih yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibu gitu. Nah ini masuk ya. Ini pertimbangan yang timbangan yang sangat memberatkan. Selain tadi kalimat la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, juga al-walad as-salih yutawaffa lil mar'il muslim yahtasibu. Udah mah anaknya salih, terus yang ditinggalkan juga ternyata orang tua yang muslim yang terus bermuhasabah gitu ya. Terus mengucapkan kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah, terus berdoa gitu. Itu yang menjadi timbangan yang memberatkan buat orang tuanya. Berarti memberatkan pahala kebaikan ya, kebaikan tadi. Saqala mizan. Dan ini sebagai tuqarrir lil mubalaghah. Ini pengulangan yang bentuknya untuk menguatkan ya. Kata bakhin gitu, atau bukhin gitu. Itu para umahat yang dapat kita baca ya. Bagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW kepada anak-anaknya, kepada anak-anak muslim ya. Ternyata sangat istimewa, sangat luar biasa sekali ya. Dan tentunya ini perlu perjuangan kita sebagai orang tua dalam mengamalkannya, karena tidak mudah kita memperhatikan anak-anak itu
Terlebih anak orang lain ya, anak sendiri aja kadang acuh tak acuh, apalagi anak orang lain. Nah begitupun saat nanti qadarullah, apa yang Allah berikan, apa yang Allah titipkan, Allah ambil ya. Apa yang Allah ambil gitu ya, apa yang Allah ambil ya, kita harus menyadari itu semuanya milik Allah gitu ya. Nah kita sudah dikasih resepnya, sudah dikasih ilmunya ya. Tentu harapannya bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan ya. Enggak nunggu lama-lama ya, pulang dari sini ya silakan diamalkan, diaplikasikan. Mudah-mudahan jadi tadi ya, jadi di akhir itu ditutup dengan al-walad as-salih yutawaffa lil mar'i al-muslim fayahtasibu, insyaallah. Itu idealnya ya, anak-anak kita soleh, kita juga sebagai orang tua yang memang terus bermuhasabah, terus memperbaiki diri dan terus menjalankan apa yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum, aqulu qouli hadza, sabiqum jami'an. Kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan menjadi hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa memberikan taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina bi rasulillah ajma'in, amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa adimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an mubarakan marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suman. Santu nafsi wa iyyakum bil hayyi qayyumil ladzi la yamutu abadan. Nafatu anni wa ankum subi alfil la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina khususan ustaduna Kiai Budi Asari, warhamhum warda anhum wakrimhum kama rabbana shighara wa kibara. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Sebutkan anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minal mahbubin mu'azzazin mukarramin mutahabina lal birri wa taqwa tahta qadamaini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya akramal akramin wa ya aqdaral qadirin wa ya asral hasibin, adkhilna jannata mal abrar, adkhilna jannata bi ghairi hisab, ya aziz ya ghafar ya rahman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wijaya suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku lagi hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas ilmu dan nasihatnya. Semoga kita semua dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ummahat, kita tutup kajian hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.